kita mendiskusikan bersama-sama tentang fikhu siyami Ramadan. Bagaimana kita berupaya untuk memahami tentang puasa bulan Ramadan yang tadi disampaikan pengantar oleh Mas Irfan ya. Sering sekali kita mempelajari, mengikuti, menyimak tentang fikih siyam, tapi kita masih perlu terus-menerus. Jadi tidak boleh bosan-bosannya ya untuk mengkaji fikih siyam ini. Para ayah bunda sekalian rahimakumullah, marilah kita review pengetahuan kita tentang fadail Ramadan, beberapa keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Yang pertama, bahwa Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulan Al-Quranul Karim. Segala yang dinisbatkan kepada Al-Quran itu akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Di antara sekian banyak makhluk atau malaikat, itu Jibril yang paling mulia, karena Jibril membawa wahyu Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Di antara sekian banyak nabi dan rasul, yang paling mulia adalah Rasulullah Muhammad SAW, karena beliau mendapatkan mukjizat Al-Quranul Karim. Di antara sekian banyak waktu dan bulan, yang disebut adalah Sayyidus Syuhur, adalah bulan Ramadan, karena di sanalah diturunkannya Al-Quran. Dan di antara sekian banyak malam, yang paling mulia adalah Lailatul Qadar, karena di dalamnya adalah diturunkannya Al-Quran. Sehingga ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan Allah, maka marilah kita menjadikan Al-Quran sebagai pilar utama dalam kehidupan. Kata Rasulullah SAW, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihil akharin. Sesungguhnya Allah menjadikan mulia, terhormat satu kaum dengan Al-Quran ini, dan menjadikan yang lain hina juga dengan, karena mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Di antara dalil bahwasannya Ramadan adalah syahrul Quran, surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quranul Karim sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk itu, serta sebagai pembeda antara hak dan batil. Di ayat ini ada kata-kata hudal linnas, sementara di awal Al-Baqarah ada hudal lil muttaqin. Nah, maksudnya bagaimana ini? Apakah Al-Quran itu sebagai petunjuk untuk manusia semuanya, ataukah hanya untuk orang yang bertakwa saja? Nah, penjelasannya banyak tafsir di antara ulama, tapi di antaranya adalah bahwa hidayah itu dua macam. Yang pertama adalah hidayatul dilalah wal burhan. Hidayah yang berarti rambu-rambu, petunjuk, isyarat-isyarat, seperti kita berjalan, itu ada Google Map-nya ya kalau sekarang, itu adalah untuk manusia semuanya. Semua manusia bisa menjadikan Al-Quran sebagai rambu-rambunya. Tapi kalau kita ingin mencapai tujuan kebenaran, yaitu hidayatul taufik wassadat, ya, hidayah yang mengantarkan kita kepada tujuan kebahagiaan dunia akhirat, maka syaratnya harus bertakwa dulu. Hudalil mutakinnya itulah. Harus kita akses dulu ketakwaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang benar, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua adalah wujudu Lailatul Qadar. Bulan Ramadan itu disebut Syahrun Karim, Syahrun Mubarak, bulan yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan keberkahan, karena di dalamnya terdapat malam Al-Qadar, malam yang penuh dengan keistimewaan, penuh dengan kemuliaan. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr, bahwa malam yang penuh dengan kemuliaan itu lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan. Usia kita
Mungkin nggak mencapai 1000 bulan, itu kan kurang lebih 82 atau 83 tahun. Jadi untuk mendapatkan keberkahan selama itu bisa kita laksanakan ibadah dengan maksimal, yaitu dengan menghidupkan Lailatul Qadar. Yang ketiga, syahrus siyam, bahwa ibadah yang paling utama di bulan Ramadan itu adalah asyam, puasa pada siang harinya. Karena puasa inilah yang bisa menjadikan dosa-dosa kita terampuni. Hadits yang sangat populer, muttafaqun alaih, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, imanan, dengan landasan keimanan, wahtisaban, dan dalam rangka untuk mengharapkan ridho, pahala dari Allah Ta'ala, maka ghufira lahu, diampuni untuknya, ma taqaddama, apa yang terlewat, min dzambihi, dari dosanya. Sehingga kalau dari akar kata, Ramadan itu berasal dari kata-kata romdo. Romdo adalah bermakna panas yang membakar. Maksudnya bagaimana? Dulu pada zaman sebelum Islam, pada zaman jahiliyah lah, itu bahwa penamaan bulan-bulan itu disesuaikan dengan musimnya. Nah, kebetulan saat itu musimnya sangat panas, membakar, sehingga dinamakan Ramadan sesuai dengan musim yang terlewati pada waktu itu. Nah, sedangkan makna secara majazinya, secara maknawinya adalah bahwa Ramadan itu mengandung panas yang membakar, artinya membakar dosa-dosa. Sesuai dengan hadits ini, membakar dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yang dibakar atau yang diampuni itu adalah dosa-dosa kecil. Sementara dosa-dosa besar itu harus dengan syarat taubat dulu. Sehingga sebelum masuk Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar supaya dosa-dosa kita terampuni dan supaya kita diberikan kemudahan untuk melakukan amal-amal ibadah di bulan Ramadan. Yang keempat adalah syahrus sabr, bahwa Ramadan itu yang di dalamnya ada puasa, amal ibadah yang utama, itu ciri khas yang paling menonjol dalam ibadah puasa itu adalah kesabaran. Karena dalam puasa itulah kita terkumpul 3 jenis kesabaran. Yang pertama, as-sabru ala ta'at, kesabaran pada saat melaksanakan ketaatan. Ya, pastilah di dalam puasa kita harus memaksimalkan ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah as-sabru fi ijtinabil ma'asi, ya, kesabaran dalam menjauhi kemaksiatan. Ramadan itu bermakna imsak, menahan diri kita, bukan hanya yang haram, yang syubhat, bahkan yang mubah pun, itu sebagai pengendalian diri harus kita tahan pada saat tertentu siang harinya ini maksudnya. Jadi kesabaran dalam menjauhi hal-hal yang maksiat. Yang ketiga, as-sabru indal musibah, kesabaran pada saat mendapatkan musibah atau bahasa umumnya indal bala, pada saat mendapatkan cobaan. Kita diuji pada siang hari dengan rasa haus, rasa lapar, nah harus penuh dengan kesabaran. Oleh karena itulah, karena kita dalam ibadah puasa itu, ciri khas yang paling utama itu adalah kesabaran, maka kita akan mendapatkan fadilah yang sangat banyak. Surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya telah dipenuhi, dicukupi pahala orang-orang yang bersabar dengan tanpa hisab. Ini ada korelasinya dengan hadis Rasulullah SAW bahwa kullu amali ibni Adam lahu illa shaum. Seluruh amalan manusia itu miliknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena puasa itu milikku dan akulah
yang memberikan pahala kepada dia. Jadi puasa ini rahasia kita dengan Allah Ta'ala. Apa ini makna dari hadis ini? Ada beberapa penafsiran dari para ahli hadis. Di antara yang paling menarik itu menurut saya adalah yang disampaikan oleh Sufyan ibnu Uyainah, salah seorang tabi'in. Makna dari hadis itu adalah bahwa ketika nanti di hari kiamat orang-orang dikumpulkan, dihisab oleh Allah Ta'ala, dan masing-masing kebenaran ataupun kebaikan yang pernah kita lakukan itu menjadi kafarat, penghapus dosa-dosa kemaksiatan yang pernah kita kerjakan di dunia. Ada dosa yang ditampilkan, maka dikafarat atau dihapus oleh kebenaran atau kebaikan yang pernah kita lakukan, terus begitu. Nah, ketika terus berangsur, dosa kita hapus dengan amal baik. Nah, pada saat hisab itu berlangsung, jadi amal-amal baiknya sudah menyusut, sudah hilang, sudah habis, amal keburukannya masih banyak. Nah, bagaimana cara untuk menghapuskan amal-amal keburukan? Itulah Allah Ta'ala menyuruh kepada malaikat untuk mencari simpanan investasi pahala, yaitu puasa. Jadi yang disimpan itu adalah puasa. Sehingga pada saat amal-amal dosa itu masih banyak, maka puasa inilah pahalanya bisa menghapuskan, bisa menjadi kafarat dari dosa-dosa yang masih banyak. Subhanallah. Nah, itulah luar biasa keutamaan puasa ini, sehingga itu sepadan dengan firman Allah Ta'ala di surat Az-Zumar 10 ini, karena puasa itu identik dengan kesabaran, maka Allah memberikan pahala kepada orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab tadi. Jadi pahalanya tidak terhitung, semua dibayar lunas insya Allah ketika kita termasuk ahlus siyam atau orang yang rajin berpuasa di dunia ini. Yang kelima adalah Ramadan itu syahrul jud wal muwasat, yaitu bulan yang penuh dengan kedermawanan serta kesamaan derajat atau empati dan simpati lah kita dalam berbagi kepada sesama. Jadi bulan kepedulian, intinya begitu. Ramadan itu sangat identik dengan kepedulian. Bagaimana orang yang mampu itu merasakan laparnya orang yang miskin. Ya, sama-sama. Oh, ternyata seperti ini orang yang lapar. Oh, seperti ini orang yang tidak punya uang untuk membeli makanan, membeli minuman, ya. Dia merasakan itu. Jadi ada kesamaan. Kesamaan status lah di sini, ya, dalam rangka supaya mewujudkan rasa syukur dalam dirinya. Yang keenam adalah syahrul rahmah wal maghfirah wan najat. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan kasih sayang, dengan maghfirah, ampunan Allah, serta keselamatan dia dari api neraka, dijauhkan dari neraka. Yang ketujuh adalah bahwa Ramadan itu syahrul jihad wal mujahadah. Ramadan itu adalah bulan perjuangan dan kesungguhan, bulan produktivitas, bulan untuk berkarya, tidak identik dengan malas-malasan. Karena pada zaman dulu para sahabat ini berperang di bulan Ramadan banyak sekali. Bulan Ramadan ini pada saat atau puasa Ramadan ya diwajibkan oleh Allah Ta'ala itu pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Dan pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah itulah turun kewajiban puasa ketika kaum muslimin sudah di Madinah. Jadi kewajiban puasa yang pertama dan kewajiban perang yang pertama itu, perang Badar Al-Kubra melawan kaum musyrikin, kafir Quraisy. Dan jumlah mereka sedikit, hanya 315 saja melawan 1000 pasukan Quraisy. Dan mereka mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Jadi itulah syahrul jihad, syahrul al-mujahadah. Mari kita hidupkan suasana perjuangan, suasana kesungguhan di bulan Ramadan.
Sebelum kita teruskan, ada taujih Rabbani, taujih dari Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, ayat yang sering kita baca, surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, idza sami'ta qaulallahi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, kalau engkau mendengar firman Allah yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu far'i sam'ak, maka pasanglah telingamu, fa inna fihi amran yu'maru bihi, karena pasti di dalamnya ada perintah, au nahyan yuna'anu, atau ada larangan yang dilarang. Harus, intinya ada instruksi dari Allah dalam kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Apa di sini disebutkan kutiba alaikum siyam, telah diwajibkan, ditetapkan kepada kalian asyam, yaitu puasa. Kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan, alal ladzina min qablikum, kepada orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ini saya garis bawahi 3 kata, yaitu kata-kata amanu, juga kata-kata asyam, dan kata-kata tattaqun. Apa kaitannya di sini? 3 kata ini adalah identik dengan kerahasiaan tadi. Kata-kata amanu, yaitu iman, itu adalah amalul qalbi, amal perbuatan dalam hati. Laisal iman bitamanni, iman itu bukan hanya angan-angan, walakin ma waqqara fil qalbi wa sattaqahul amal. Tetapi iman itu adalah sesuatu yang menancap kuat dalam hati manusia dan dibuktikan oleh amal nyata. Al-iman, iman itu adalah at-tasdiqu bil qalbi, meyakini dalam hati. Wal iqraru bil lisan, mengucapkan dengan lisannya, wal amalu bil jawarih, melaksanakan dengan anggota badan. Kalau ditanya apa sih bedanya iman dan Islam? Nah, iman itu adalah banyak kaitannya dengan amalul qulub, perbuatan-perbuatan hati, sedangkan Islam itu adalah amalul jawarih, perbuatan-perbuatan fisik. Setiap mukmin itu dia pasti muslim, dan tidak mesti setiap muslim itu mukmin. Seperti gimana orang-orang dulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang Arab Badui yang mengaku-ngaku iman. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu mengatakan kami telah beriman. Qul lam tu'minu, katakan wahai Muhammad, kalian belum beriman. Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, iman belum menancap kuat dalam hati kalian. Mungkin kalian sholat, mungkin kalian melaksanakan rukun-rukun Islam, tapi tidak dari hati. Orang-orang munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, itu secara zahir mereka melaksanakan syiar-syiar Islam, tapi dalam hatinya menyimpan kekafiran. Nah, itu bukan orang mukmin ya. Dia secara status sosial mungkin mukmin, muslim, mohon maaf ya. Mungkin sekarang KTP-nya itu muslim, tapi hatinya yang Allah Maha Tahu itu belum ada menancap kuat. Nah, sekali lagi intinya di sini, iman itu perbuatan hati yang dibuktikan oleh secara lisan dan oleh anggota badan itu. Sedangkan asyam itu ibadah yang paling rahasia, yang paling berpotensi untuk kita ikhlas di dalamnya. Orang puasa itu baru kita tahu kalau kita tawari makan, oh dia nggak mau. Kalau kita tawari minum, dia nggak mau. Kalau dia tidak kita tawari apa-apa, kita tidak bisa mengidentifikasi orang itu puasa ataukah tidak. Nah, jadi puasa itulah perbuatan yang rahasia, yang hanya dia dengan Allah Ta'ala yang tahu tadi. Makanya pahalanya sangat banyak tadi, yang disebutkan dalam hadis yang sudah kita bacakan di atas itu. Kemudian tatakun, ketakwaan, takwa itu dalam hadis dikatakan at-taqwa hahuna. Rasulullah mengisyaratkan takwa itu di dadanya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak melihat kepada fisik kalian, kepada
performa zahir kalian. Dia pakai baju apa, pakai mobil apa, rumahnya seperti itu nggak penting bagi Allah. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah melihat pada hati-hati kalian. Apa makna Allah melihat hati? Maksudnya Allah melihat ketakwaan manusia. Nah, jadi 3 kata ini identik dengan amal-amal yang batin, ruhiyah kita. Batin kita, hati kita itu yang terpenting dalam hal masalah puasa ini yang mengantarkan kita kepada ketakwaan yang itu adalah status tertinggi antara kita dengan Allah Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau kita lihat dalam Islam ada klasifikasi dalam bab ibadah, khususnya pada zaman atau pada bulan Ramadan ini, yaitu 3 sisi ibadah di bulan Ramadan. Ada ibadah fardiyah yang bisa dilaksanakan oleh setiap individu, yaitu asyam, ibadah puasa ini. Qiyamul Ramadan, salat tarawih, bisa dilaksanakan individu. Kalau sebelum Ramadan kan qiyamul lail, ya silakan pribadi sendiri-sendiri boleh, berjamaah lebih bagus. Pada zaman Rasulullah SAW dulu beliau sholat tarawih berjamaah hanya 3 malam saja, selebihnya beliau tidak sholat berjamaah, khawatir jangan-jangan dianggap wajib. Jadi beliau tidak melaksanakan berjamaah. Nah, pada saat zamannya Umar, ketika orang-orang banyak yang sholat di Masjid Nabawi tapi sendiri-sendiri, maka Umar melihat ini kok tidak guyub. Nah, akhirnya beliau menyuruh kepada Ubay bin Ka'ab, Imam Masjid Nabawi, untuk menjadi imam sholat tarawih. Maka sholatlah kaum muslimin dengan berjamaah saat itu 23 rakaat. Kalau yang dilaksanakan Rasulullah SAW itu 11 rakaat, yang dilaksanakan Umar itu 23 dengan para sahabatnya itu. Sehingga Umar berkomentar, ni'mal bid'ah hadihi. Ini adalah sebaik-baik bid'ah. Ya, bid'ah dalam bahasa maksudnya ya. Karena kaum muslimin guyub, rukun, kompak, sehingga itu pemandangan yang menyenangkan bagi Umar. Juga ibadah umroh kita laksanakan sendiri-sendiri, tapi sekarang masih belum memungkinkan karena ada pandemi. Kemudian tilawatul Quran itu juga bisa dilaksanakan sendiri, boleh. Tadarusan di musola, di masjid juga boleh, silahkan. Kemudian berdoa dan taubat itu juga ibadah fardiyah, serta al-i'tikaf. I'tikaf itu bisa dilakukan di masjid, di musola, tidak harus di masjid jami. Maksudnya masjid jami itu masjid yang dilaksanakan sholat Jumat di situ. Tidak mesti, bisa masjid biasa, bahkan musola ya, musola dan masjid itu kan hanya perbedaan istilah orang Indonesia. Musola itu seperti surau yang bentuknya kecil, masjid itu yang besar. Ada lagi masjid jami yang lebih besar lagi. Ya. Semuanya sama, selama tujuan tempat itu dalam rangka dilaksanakan sholat 5 waktu, maka boleh kita beriktikaf di situ. Insya Allah itu adalah sudah dianggap sebagai ibadah iktikaf. Yang kedua ibadah usariyah atau ailiyah, ibadah yang dilaksanakan di dalam ruang lingkup keluarga. Kalau tahun lalu ada lockdown, maka tahun ini juga semi-semi, artinya kita sudah dalam kondisi normal. Namun interaksi kita dengan keluarga juga masih banyak. Maka mari kita wujudkan keluarga yang lebih kompak lagi, yang mawaddah, yang diiringi dengan kasih sayang, rahmah, itu dengan cinta kasih di antara kita, menghidupkan suasana di keluarga dengan ibadah yang baik itu sangat banyak, atau sangat utama, atau dan mendatangkan banyak barokah insya Allah. Yang ketiga adalah ibadah ijtimaiyah atau ibadah sosial. Di antaranya dengan memberi makan kepada fakir miskin serta berinfak. Juga kita bisa lakukan dakwah wal jihad, dakwah dengan kultum, dengan pidato, muhadharah, ceramah dan lain sebagainya yang sangat banyak. Mudah-mudahan sudah mulai normal di sini. Kalau tahun lalu sudah dijadwal, masjid-masjid di cancel semuanya karena ada lockdown itu.
Jadi dakwah wal jihad, jihad dalam arti yang umum. Maksudnya bukan jihad bil qital, karena Indonesia tidak memungkinkan. Jihad bil qital hanya di Palestina. Jihad bil qalam, ya jihad dengan bentuk tulisan, jihad bidakwah, jihad ta'limi, jihad dalam bentuk pengajaran, jihad dalam bentuk yang lebih umum daripada makna jihad dengan secara peperangan tadi. Kemudian zakatul fitrah dengan mengeluarkan zakat fitrah pada saat Ramadan, kemudian sampai batasnya adalah pelaksanaan waktu sholat Idul Fitri. Baik, ini 3 ibadah di bulan Ramadan. Berikutnya kita sampai kepada ta'rif siyam, definisi puasa. Saya kira sudah mafhum sehingga kita percepat ya. Jadi as-shaum serta asyam itu sama, maknanya sama. As-shaum, asyam sama, secara bahasa adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Maksudnya dalam hal istilah, yaitu al-imsaku 'anil mufattirat. Maksud istilah kita berpuasa itu adalah kita beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari makan, minum, dan pembatal puasa lainnya. Dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari disertai dengan niat. Jadi yang dimaksud terbitnya fajar ini yaitu sholat subuh, fajar sodik itu. Jadi itulah batasan kita tidak boleh makan minum. Kalau fajar kadhib, yaitu yang biasa populer di kalangan kita waktu imsak, itu dalam rangka semacam lampu kuning. Jadi memang etikanya seperti itu. Antara makan sahur dengan sholat subuh itu ada jeda waktu kurang lebih 10 menitan. Yang mana dulu Rasulullah SAW membiasakan pada saat selesai sahur sampai adzan subuh itu kurang lebih ada jeda waktu bisa membaca sekitar 50 ayat kurang lebihnya. Bisa dengan baca ayat, juga dengan baca istighfar. Itu sangat bagus. Wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar pada saat sahur itu luar biasa. Bagus sekali waktu tersebut. Nah, waktu imsak atau waktu fajar yang pertama itulah makan minum, kita tuntaskan, kemudian kita tunggu sampai subuh, walaupun kalau ada yang darurat misalnya masih boleh saja sebenarnya minumnya sampai adzan subuh berkumandang, dan sampai kita tahan sampai matahari terbenam, yaitu maksudnya waktu maghrib. Baik, berikutnya adalah tentang masyru'iyatus siyam, legalitas puasa. Sebagaimana syariat yang lainnya, puasa itu diturunkan secara bertahap. Bagi yang membawa mushaf boleh kita sekalian tadaburi ya, ayat-ayat di Al-Quran, mulai surat Al-Baqarah 184. Kalau 183 sudah kita baca di depan. Nah, 184 ini yaitu tahap pertama, puasa diwajibkan dengan pilihan. Siapa yang mau berpuasa dipersilahkan, dan siapa yang tidak mau dipersilahkan pula, meskipun mampu dengan membayar fidyah. Itulah firman Allah di sini. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Kata-kata yutiqunahu itu ada dua makna. Makna yang pertama adalah orang-orang yang mampu berpuasa itu masih boleh pilihan. Apakah membayar fidyah, memberi makan kepada fakir miskin, ataukah dia berpuasa, ada pilihan di sini. Makna yang kedua yutiqunahu adalah orang yang berat. Nah, jadi kalau menurut versi ini berarti makna yang pertama tadi ya, meskipun dia mampu tapi ada pilihan, tidak wajib puasa. Nah, seperti itu, sehingga di sana disebutkan faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang melakukan dengan sukarela itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian puasa itu lebih baik. Nah, jadi di sini kan belum wajib ya. Kata-kata wa antasumu khairul lakum, kalau kalian puasa itu lebih bagus, berarti itu adalah pilihan. Nah, kemudian tahapan marhala ataupun legalitas tahapan yang kedua adalah untuk orang yang musafir serta sakit itu boleh mengganti pada hari yang ditinggalkan itu. Itu 185. Sekali lagi bisa dilihat
ya, bagi yang membawa mushaf, yaitu Allah berfirman, wa man kana maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra. Jadi puasa diwajibkan tanpa pilihan dan diberikan rukhsah bagi orang yang sakit. Musafir berbuka dan berpuasa setelah Ramadan menggantikan hari yang ditinggalkan. Itulah makna yang ada di Al-Baqarah 185. Tidak ada pilihannya. Dan diberikan rukhsah. Rukhsah itu keringanan bagi orang yang sakit. Adapun musafir berbuka dan berpuasa setelah Ramadan menggantikan hari yang ditinggalkannya. Nah, sedangkan tahapan ketiga itu adalah di ayat 187-nya. Yaitu apa? Diperbolehkan makan, minum, dan hubungan suami istri sejak terbenam matahari hingga terbit fajar hari berikutnya. Pada dua marhala atau dua tahapan sebelumnya, jika orang yang berpuasa sudah tidur, maka ia haram makan, minum, dan hubungan suami istri sampai hari berikutnya. Sehingga hal ini memberatkan kaum muslimin, maka turunlah ayat 187 itu. Jadi ceritanya ada orang yang kerja keras, dia pulang pada saat itu puasa siang harinya, terus pulang malam sampai rumah, dia belum sempat sahur tapi ketiduran. Nah, terus dia ternyata yaitu tadi pemahaman pada marhala itu tidak boleh makan kalau seperti itu. Jadi nggak sahur sehingga besoknya puasa lemes. Ada lagi kasus orang yang malam harinya berjima dengan istrinya, dia ketakutan. Karena pada saat dulu belum dibolehkan malam itu untuk jima dengan istrinya. Maka inilah turun ayat-ayat yang bisa memberikan dispensasi kepada kaum muslimin sehingga mereka bergembira dengan kelonggaran-kelonggaran seperti itu. Nah, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Jadi Allah mengetahui kepada kalian kondisi kalian itu merasa susah, merasa mendapatkan kesulitan untuk menerapkan seperti itu. Fataba alaikum, maka Allah mengampuni, memaafkan kepada kalian. Fal ana basyiruhunna. Sekarang gaulilah istri kalian seperti itu. Wabtahu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Nah, wa kulu washrabu, ayat inilah yang mempertegas tentang waktu puasa tadi ya. Makan minumlah kalian hatta yatabayyana lakum, sampai jelas untuk kalian al-khaytul abyadu, yaitu benang putih, minal khaytil aswad, dari benang hitam, minal fajar, dari waktu fajar. Benang putih adalah fajar shadiq, benang hitam adalah fajar kadhib. Baik, kita teruskan. Dalil syar'i. Mohon maaf Ustaz, untuk waktu penyampaian materi 7 menit lagi nggih. Oh ya, saya percepat ya. Jadi dalil syar'i tadi sudah kita baca 183, 184. Nah, kemudian tentang rasionalisasi puasa di bulan Ramadan ini, bahwa hukum Islam itu mengandung maslahat dan menolak madharat pasti. Kalau kita baca ayat-ayat ini, maka di sana ada rasionalisasi betapa Allah memberikan kewajiban puasa itu sesuatu yang logis, yang masuk akal ya. Yang pertama dari kata-kata kutiba alaikum, diwajibkan kepada kalian, menggunakan kalimat mabni majhul ya, kalimat pasif. Maksudnya apa? Di sini tidak ada yang mewajibkan. Allah tidak disebutkan ya. Allah tidak mengatakan kataballahu alaikum, tapi kutiba alaikum. Ini dengan maksud apa? Saat tertentu kita justru butuh dengan puasa itu. Artinya lebih luas artinya. Yang kedua, bahwa puasa itu juga logis karena umat terdahulu juga diwajibkan, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Yang ketiga, bahwa keuntungan puasa itu untuk kita sendiri, la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Yang keempat, ada dispensasi tadi, ayat ma'dudat, bahwa puasa itu enggak diwajibkan selama 1 tahun penuh, hanya 1 bulan saja. Yang kelima adalah ada rukhsah, keringanan-keringanan untuk orang-orang tertentu, terutama musafir dan orang yang sakit. Nanti saya bagikan insyaallah untuk slide-nya ya, supaya bisa jadi panduan. Nah, rukun siam itu sebenarnya hanya 2, yaitu yang pertama niat.
Niat ini kalau puasa wajib harus malam sampai waktu fajar itu. Kalau niat lebih dari itu nggak sah. Kalau untuk sunnah, puasa sunnah boleh. Nah, yang kedua itu adalah rukun al-imsak anil mufattirat tadi, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Apa yang disebut mufattirat itu intinya 4 ini bisa kita kiaskan, yaitu makan minum dengan sengaja. Yang kedua dengan sengaja muntah. Kalau tidak sengaja itu tidak membatalkan. Yang ketiga istimna, itu adalah mengeluarkan sperma, baik karena ciuman dengan istri atau sentuhan tangan, maka hukumnya batal puasanya. Kecuali kalau dia, mohon maaf, mimpi basah pada waktu siang hari tidur, tanpa sengaja kok mimpi basah, itu tidak membatalkan, karena tidak sengaja. Yang keempat al-jima, yang sesungguhnya maksudnya ya, bukan muqaddimah jima, tapi jima yang sesungguhnya itu bisa membatalkan. Ya, dalilnya 187 tadi. Baik, kemudian hal-hal yang mengurangi pahala puasa atau yang menghilangkan. Ghibah. Ghibah itu gosip, mengerasani bahasa orang Jawa. Yang kedua adu domba. Yang ketiga berbohong. Yang keempat memandang hal-hal yang haram ataupun halal namun dengan syahwat. Yang kelima sumpah palsu. Yang keenam berkata jorok atau melakukan perbuatan jelek. Kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'al, atas betapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan kecuali rasa haus dan lapar saja. Iman-iman puasanya ya. Baik, ini hal-hal yang membolehkan kita lakukan pada saat bulan Ramadan siang harinya. Masuk ke dalam air, nah misalnya kita berendam untuk supaya seger, nah nggak apa-apa, boleh. Kemudian mengenakan sifat mata dan meneteskan obat mata meskipun ada rasa pahit di tenggorokan, ya, sebab mata bukanlah saluran ke dalam rongga atau al-jauf. Kemudian yang ketiga berkumur, nah, tapi tidak boleh berlebihan ya, karena khawatir masuk. Nah, kemudian yang keempat mencium istri tadi, selama kita bisa menahan diri, itu boleh, tidak sampai membatalkan. Yang kelima bekam. Walaupun ini sebenarnya makruh juga, tapi kalaupun memang dibutuhkan boleh. Rasulullah pernah berbekam pada saat itu, ya, dalam kondisi puasa. Yang keenam menggunakan suntikan untuk mengeluarkan kotoran tubuh, tadi ya mirip dengan bekam, atau suntik yang tidak sampai kepada al-jauf. Kalau infus, saya kira orang di infus itu kan orang sakit ya, jadi dia pasti nggak puasa lah. Kalau nggak puasa nggak usah diperdebatkan ya, puasanya saat enggak. Kadang-kadang kita ribut ya, sementara dia nggak puasa. Nah, kalau vaksin gimana? Ini khilafiyah, kita musimnya vaksin ini ya. Menurut saya sebenarnya nggak sampai, karena vaksin di sini nggak sampai masuk ke rongga makanan, jadi nggak sampai masuk, itu hanya luarnya saja. Insya Allah nggak sampai membatalkan. Lanjutan, ya yang ketujuh diperbolehkan bagi yang berpuasa menghirup sesuatu yang tidak terhindarkan seperti keringat, debu jalanan. Nah, kalau yang mencicipi ini makruh ya, karena ya khawatir bisa membatalkan. Kemudian diperbolehkan pula bagi orang yang berpuasa bangun tidur dalam keadaan junub. Nabi pernah begitu ya, beliau agak ya tidak terlalu telat banget, tapi sudah masuk waktu subuh baru mandi junub, kemudian baru sholat subuh, ini nggak apa-apa. Puasa pun juga nggak masalah. Kemudian diperbolehkan meneruskan makan hingga terbit fajar. Ini kalau dia terlambat ya bangunnya. Kemudian ya masih ragu-ragu adanya. Sekali lagi ini darurat ya, tapi jangan dibiasakan. Jangan santai-santai kalau sudah adzan subuh itu jangan santai-santai. Sebisa mungkin ditahan, tidak makan ataupun minum. Kemudian beberapa sunnah yang bisa kita lakukan pada saat puasa, yaitu takjil, menyegerakan berbuka. Kemudian sahur karena di dalamnya ada barokah. Kemudian mengakhirkan sahur dimulai dari tengah malam sampai imsak tadi. Berbuka dengan kurma, rutab ya, kurma yang halus. Nah, mungkin sekarang yang banyak sukari, itu juga bagus. Bila tidak ada kurma dengan air zam-zam atau air putih boleh. Membaca doa. Nah doa ini, dhahaba dhoma'u wabtalatil uruk wasabatatil insyaallah. Itu kita baca setelah, jadi pertama kali bismillah.
Bismillah kita minum air, nah kemudian makan kurma tadi, nah, baru kemudian membaca doa ini dan kita sambung dengan Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu wa ala rizkika, itu juga sebenarnya nggak apa-apa walaupun dasarnya juga masih diperdebatkan ya. Nah, berikutnya memberi makanan berbuka pada orang yang berpuasa. Yang ketujuh mandi junub. Nah, tadi walaupun boleh tapi darurat ya. Yang kedelapan menekuni sholat tarawih dan witir. 9 memperbanyak bacaan Quran. 10 memperbanyak sholat sunnah. Yang ke-11 meninggalkan caci maki. 12 bersungguh-sungguh di 10 hari yang terakhir untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Inilah hal-hal yang memakruhkan kita. Tadi mencicipi, berpegang, banyak tidur ya. Naumu shaim ibadah itu hadisnya dhaif, nggak boleh dijadikan dasar. Mandi dengan menyelam walaupun tadi boleh tapi makruh. Kemudian memakai siwak setelah masuk salat zuhur, ini bisa dikiaskan sikat gigi. Kemudian yang boleh tidak berpuasa, orang sakit, musafir, orang sudah tua renta, wanita hamil dan menyusui. Nah, ini beberapa konsekuensi orang yang tidak puasa. Yang pertama, wajib qadha dan membayar denda. Itu apa? Jika membatalkan puasa demi orang lain, seperti perempuan mengandung dan menyusui yang tidak puasa karena khawatir pada kesehatan anaknya, maka dia mengakhirkan qadha, dia di sini wajib mengqadha dan membayar fidyah. Nah, kemudian ada lagi orang yang wajib qadha dan membayar denda, berlaku bagi orang yang tidak berniat puasa di malam hari. Kemudian orang yang membatalkan puasanya dengan selain jima bersetubuh tadi. Dan di sini ada kafaratnya. Perempuan hamil atau menyusui yang tidak puasa karena khawatir pada kesehatan dirinya atau kesehatan dirinya dan anaknya. Kemudian ada wajib denda tanpa qadha, berlaku bagi orang yang usia lanjut karena tidak ada kesempatan lagi untuk puasa. Juga orang yang sakit tidak punya harapan sembuh ya, sakit menahun, kapan lagi dia mengqadhanya, nggak ada kesempatan. Jadi hanya bayar fidyah saja. Ada lagi yang tidak wajib qadha dan tidak wajib denda, berlaku bagi orang yang kehilangan akal atau gila yang permanen atau tidak mengalami kesembuhan. Ini yang dimaksud dengan fidyah denda adalah 1 mud, yaitu kurang lebih 6,5 ons atau 7 ons, atau kalau di-up boleh 1 kilo makanan pokok daerah setempat, beras atau untuk setiap harinya. Beras boleh, kemudian berupa makanan juga boleh, bahkan kalau diuangkan itu menurut pendapat Abu Hanifah juga boleh ya. Saya kira itu, terima kasih atas segala perhatian, semoga kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Dan ini doa yang saya baca tadi ya, ini bisa kita baca, Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah antarkanlah aku kepada bulan Ramadan, wa sallim di Ramadan, dan antarkanlah kepadaku Ramadan, wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amal-amal ibadah kami di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu alaikum ajmain. Allahumma fiqh al-aqmit wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.